Rasa sakit akan kehilangan sesuatu itu lebih besar dibanding rasa senang saat mendapatkannya. Kenalin, ini Imron Effendi dengan materinya Pressure is a Privilege. Selamat malam semuanya, balik lagi di Katok Imron Effendi. Sebelumnya ada yang tahu, ada yang tahu ini rumus apa? Tekanan. Iya betul, karena Gaya di bawahnya, di ya alas. Ya apa luas alas? luas bidang ya, betul. Force bagi area ya. Ya. Nah, judulnya sorry, you're under pressure. Nah, ada yang pernah lihat gak brand ini? Nah, ini belakangan ini tuh lagi banyak diomongin gitu, lagi Beli mobil dia. masuk sama podcaster gitu. Salah satunya si Ruby, Alexander Ruby. Jadi yang unik dari sini adalah tagline-nya gitu. Jadi berdiri sejak kepepet. The power of kepepet gitu ya. Nah, kita lihat dari balik the power of kepepet ya. Sometimes kepepet bisa jadi hal positif. Nah, Jers Dodson pada tahun 1908, dia seorang psikologis gitu. Dia membuat teori kurva inverted atau inverted curve. Jadi di mana dia menyimpulkan bahwa kadang pressure itu bagus untuk kita gitu. Tapi pressure yang pas gitu. Jadi kayak nggak berlebihan, nggak ada pressure sama sekali, itu juga nggak bagus gitu. Jadi kayak sometimes pressure is good. Nah, tapi gimana caranya kita bisa tahu kalau pressure segini nih, kadarnya yang sekian persen, itu bisa jadi positif gitu. Nah, di teori Jers Dodson ini menjelaskan bahwa kinerja seseorang akan lebih optimal saat berada pada tingkat stres atau semangat atau arousal gitu ya, yang pas kalau yang di grafik ini dia ada di tengah gitu. Optimal arousal and optimal performance gitu. Nah, kebalikannya jika arousalnya terlalu rendah atau pressure-nya itu terlalu rendah gitu, akibatnya kita akan jadi terlalu santai gitu, mungkin kayak jadi nggak produktif atau jadi procrastinator dan sebagainya. Terus juga kurang fokus gitu. Tapi kalau misalkan arousalnya itu terlalu tinggi, kita juga jadi mungkin bisa dibilang kayak anxiety gitu ya, atau cemas atau ngerasa tertekan yang pada akhirnya ngebuat jadi buyar gitu semuanya gitu. Contohnya, kalau misalkan kita tegang, grogi, kita jadi lupa presentasi kalau misalkan konteksnya kita lagi presentasi gitu. Tapi kalau misalkan cukup, kita jadi lebih waspada dan tampil maksimal gitu. Nah, di beberapa poin yang dijelaskan oleh Jers Dodson itu adalah yang pertama, know yourself. Jadi, know yourself adalah salah satu poin di mana kita bisa dapat memahami kapan sih titik arousal optimal pada diri kita. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami diri kita sendiri gitu, karakter kita tuh seperti apa gitu, butuhnya tuh kayak gimana, suasananya tuh yang kita suka kayak gimana, dan sebagainya. Yang mana kalau misalkan kita bisa tahu karakter diri kita sendiri, itu akan bisa lebih enak untuk kita ngambil step by step-nya gitu. Terus yang kedua adalah set the right challenge gitu. Jadi kita selama hidup juga mungkin kalau misalkan nggak ada challenge ya kita buat sendiri challenge-nya gitu. Kayak misalkan kita buat target, kayak goals lah ya, kasarannya kita buat goals di masa yang akan datang gitu, kita pegang itu, tapi kita harus kita harus ingat gitu setiap hari kalau kita tuh punya goals itu untuk kayak nge-challenge kita biar bisa sampai ke sana gitu. Nah, kalau misalkan targetnya terlalu mudah, kita akan jadi cepat bosan gitu. Jadi kalau misalkan terlalu sulit, kita juga akan stres gitu. Jadi sebenarnya di teori Jers and Dodson ini arah-arahnya lebih ke membahas sesuatu yang ideal gitu ya, which is sebenarnya ideal itu nggak ada. Jadi gimana caranya kita bisa mendekati optimal itu. Nah, terus yang ketiga, mungkin teman-teman udah sering banget gitu ya, mungkin ada beberapa yang
sering melakukan meditasi dan sebagainya gitu. Nah, ini juga perlu banget gitu untuk nge-manage stres kita gitu. Contohnya kayak meditasi di pagi hari, dengerin musik-musik santai gitu kayak jazz dan sebagainya. Terus kayak istirahat sejenak kalau misalkan kita udah mulai lelah atau burnout dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa ciptain good environment atau suasana yang bagus. Nah, ini kaitannya dengan yang poin pertama tadi, know yourself gitu. Nah, jadi ketika kita udah tahu karakter kita seperti apa, ketika kita berada di suatu tempat, berada di suatu momen, kita bisa memposisikan diri kita di momen atau di tempat tersebut gitu. Kayak misalkan di konteks ini, kita ada di sebuah tempat kerja kita, atau kalau misalkan di rumah, kita punya meja kerja dan sebagainya, kita atur bagaimana cahayanya, gimana musiknya, gimana ambience-nya, bakal ada dekorasi apa, terus mejanya kayak gimana, untuk kita lebih fokus gitu, dan bisa membantu kita bekerja lebih lama gitu, dan itu works gitu di diri aku sendiri. Nah, kalau misalkan selanjutnya, ini ada start with small talks. Jadi dia kalau misalkan kita udah paham karakter diri kita kayak gimana, terus kita udah set the right challenge, kita udah atur goal kita, terus kita bisa manage stres kita ketika stresornya tinggi gitu. Terus kita bisa ngeciptain good environment gitu. Terus langkah selanjutnya kita mulai gitu, tapi mulainya dengan hal-hal kecil dulu gitu. Kayak tagline-nya Tokopedia kali ya. Mulai aja dulu gitu. Nah, jadi mulailah dengan tugas yang mudah untuk pemanasan gitu, kayak untuk warming up gitu lah, sebelum kita melakukan hal-hal yang berat atau berpikir berat gitu. Terus baru lanjut ke step-step selanjutnya, lebih sulit lagi. Kayak main game aja gitu, jadi kayak leveling. Nah, ini ngebantu banget untuk naikin si arousal tadi. Jadi grafiknya tuh bisa mencapai ke titik optimal tadi secara bertahap. Nah, jadi setnya bukan kayak kita pengen ngejar sesuatu karena pengen milikin itu gitu, tapi kayak kita ngejar sesuatu karena kita sebenarnya takut kehilangan itu. Contohnya adalah misalkan kita udah rutin nge-gym setiap hari atau mungkin seminggu 3-4 kali gitu. Jadi kalau misalkan kita seminggu full nggak nge-gym, nggak olahraga, kita akan takut badan kita jadi nggak bisa prima lagi, takut jadi kita kehilangan shape body kita. Kita takut kayak rate age kita jadi turun, healthy kita juga jadi lebih turun dan sebagainya. Nah, makanya penting banget kita menanamkan atau naikin pain kita gitu. Jadi kayak no pain no gain gitu lah, kalau kata counter pain gitu ya. Nah, ini adalah gambaran kasarnya. Kalau misalkan pain itu kita harus kayak grafik si kurva tadi. Jadi kayak dinaikin sampai ke titik optimal gitu. Nggak boleh lebih rendah atau nggak boleh juga lebih tinggi atau lebih banyak. Nah, Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam teori prospek teori, ini sebenarnya teori-teori finansial kalau nggak salah gitu ya. Jadi kayak mereka menemukan bahwa orang lebih termotivasi untuk menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan. Jadi kalau misalkan saham gitu ya, kita mungkin lebih takut kalau kita rugi daripada kita misalkan beli, kita orientasinya kita untung dan sebagainya gitu. Terus apa yang akan kita lakukan ketika semua itu tadi, ketika kita di bawah tekanan, kemudian kita harus naikin pain kita gitu ya, sampai ke titik tertentu. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa maintain momentum itu gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dapet itu semua, kita harus maintain the momentum. Salah satunya adalah misalkan dalam case tadi berolahraga gitu. Misalkan kita udah berolahraga 3 kali seminggu. Jadi ya udah kita akan rutinin itu, kita berusaha untuk jadikan itu tuh jadi habit. Jadi kalau misalkan kita nggak olahraga, itu tuh rasanya rugi. Jadi kemungkinan untuk hal itu dilakukan terus-menerus itu lebih tinggi atau akan lebih sering gitu. Jadi potensi untuk kehilangan rutinitas itu tuh akan lebih sedikit gitu. Rasa takut kehilangan progres yang telah dicapai mendorong kita untuk terus melanjutkan rutinitas gitu. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan habit gitu. Kalau kita lakukan itu berkali-kali, 30 sampai sekian kali gitu, itu akan jadi habit gitu. Nah,
Kemudian ini yang tadi aku jelasin, jadi increase the pain. Jadi pain-nya itu kita bukan malah kalau misalkan kita mungkin kan pain itu harus, mungkin sebagian orang berpikirnya pain harus dihindari gitu ya, kayak gimana caranya kita biar nggak merasakan pain gitu. Tapi di momen tertentu kita butuh pain gitu, kayak ya itu tadi yang aku bilang, kehilangan 100.000 itu terasa lebih menyakitkan daripada senangnya dapat uang 100.000 gitu. Jadi ketika kita udah bisa mencapai arousal optimal, biar kita jadi produktif dan kita bisa set diri kita untuk mencapai goals, selanjutnya ya ini tadi, kita harus set momentumnya, kita harus set juga pain kita, jadi kita akan terus termotivasi untuk ngejalanin hidup yang lebih produktif. Nah, last but not least, no pain, no gain.